lurus aja. Nah, jadi malam hari ini kita kebetulan punya pembicara nih ya, yang sudah banyak pengalamannya kayak gitu ya. Dan mungkin nanti juga mau saya remind kembali nih buat teman-teman, kalau di akhir acara nanti bagi teman-teman yang aktif, kita akan ada hadiah nih buat teman-teman yang aktif hari ini. Nah, mungkin untuk memulai webinar kita nih pada malam hari ini, boleh nggak sih Kak Gani share ke kita nih kayak gitu pengalamannya seperti apa sih sebelumnya kayak gitu? Kok bisa kayak gitu tuh gagal dan gimana sih bisa bangkit lagi tuh gimana? Boleh sih, boleh, boleh. Kalau soal kita ngomong bisnis itu luas ya. Salam kenal dulu semuanya. Lagi sekali tak kenalin diri, nama saya Gani Bagus Karjaya, saya dari Lombok. Kebetulan saya berbisnis di bidang food and beverage, di mana, tapi dari segala skala. Nah, dari middle up, udah itu high end, sama middle low market. Nah, eh, kita ngomong struggle yang pernah saya alamin ya. Struggle, setiap orang pasti punya struggle masing-masing. Saya pernah, pasti, pasti. Sekalipun itu sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai eh, kita yang belum bekerja pun, yang masih sekolah pun masih ada struggle ya pasti. Nah, eh, kalau saya sebagai yang kita bahas sekarang adalah struggles di saat saya memulai bisnis dan pernah gagal. Kegagalan yang pernah saya alamin adalah lumayan ya, lumayan banyak. Tapi saya berawal dari kerja sama orang dulu. Saya kerja di satu perusahaan dulu. Saya cerita dulu dari awal sebelum saya berbisnis. eh Oke, saya sambil on cam kayaknya lebih enak nih. Bentar. Oke, record. Oke, halo, salam kenal biar dapat melihat semua mukanya. Nah, jadi kalau yang saya pernah alamin adalah di struggle saya selama saya berbisnis, ya paling susah adalah di kita mengajarkan manusia lain untuk paham apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang kalau sebelum saya memulai bisnis, saya belajar start dari kerja sama orang dulu. Kenapa? Biar saya tahu standar orang tuh bekerja itu seperti apa sih. Jadi besok saya punya standar, minim standar tuh besok tim saya tuh harus seperti apa. Karena saya harus di posisi itu dulu. Di saat saya udah kerja sama orang, saya tahu, eh, oh ini kalau kita jadi waiters begini loh, kita jadi cleaning service begini loh, kalau kita jadi kasir begini loh, kita jadi supervisor begini loh. Nah itu saya udah lewatin semua fase. Cuman bedanya mungkin eh, waktu itu saya posisinya di Indonesia ya, beda sama mungkin yang teman-teman semua yang di sini yang ngalamin mungkin di luar daerah ya, di Hong Kong. Saya lebih tepatnya saya di Pulau Bali waktu itu. Saya belajar kerja sama orang. eh, Keluarga saya emang keluarga pengusaha. Cuman keluarga Oh, kami itu ada didikan di mana, Bang, halo, kan oh, ini keluarga saya tuh punya didikan di mana kita tuh diajarkan untuk belajar kerja sama orang dan di saat kita belajar kerja sama orang tuh bisa menghargai orang tersebut. Orang yang di bawah kita, under kita. Nah, dulu saya sempat punya karakter di mana saya pribadi itu agak usia karena papa saya pengusaha, tapi waktu saya belajar kerja sama orang di umur 17, ya, 17, saya karena gagal sekolah, saya belajar kerja sama orang dari 16 deh, 16 sampai umur 19-an tuh saya belajar kerja sama orang, saya berasa cukup, saya coba start bisnis saya yang pertama itu di umur 20. Nah, gagal karena COVID. Nah, tapi bisnis pertama saya itu franchise. Franchise itu namanya Yobi Cisti dari Jakarta Selatan. Itu saya minta modal sama keluarga saya tidak dikasih. Ya, jadi akhirnya apa yang saya punya saya pakai. Saya modal utama bisnis itu di mana? Perhitungan sama nekat. Pasti harus. Menurut saya pribadi itu harus. Kenapa? Yang penting ada perhitungan dulu. Kalau kita ada perhitungan, modal berani aja sih saya. Gagal, sukses ya pasti akan kita hadapin. Gagal-gagal hal kecil, hal besar itu pasti kita hadapin. Ya cuman jangan lupa sama Tuhan juga ya. Kita minta tolong sama kepercayaan kita masing-masing. Nah, udah gitu, yang saya alamin waktu saya kerja sama orang, saya belajar untuk menghargai orang, saya belajar untuk apa yang orang itu kerjakan sebelum saya membangun usaha saya pribadi. Akhirnya eh, itu jadi bekal saya waktu saya buka usaha. Memanusiakan manusia itu penting, penting sekali menurut saya pribadi.
Karena apa? Jumlah tim saya sekarang saat ini saja kurang lebih sekitar 68 orang ya, kurang lebih. Eh, dan ada orang yang lebih hebat daripada saya. Banyak di luar sana, banyak sekali. Banyak. Dan saya sendiri belum bilang diri saya hebat, karena saya masih belajar. Terus belajar sama yang lebih di atas lagi. Jadi mumpung saya kesempatan di sini dikasih untuk sharing sama teman-teman semua yang di sini, semoga bisa menjadi berguna nanti di luar. Yang paling sering saya alamin adalah di saat buka usaha, paling sering bikin kita gagal tuh apa? Ego. Ego kita sebagai pengusaha. Ego kita itu apa sih? Ego itu biasanya berbentuk seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita, saya harus begini nih, saya harus dapetin ini. Nah, biasa ya pengusaha akan mulai hancur di situ. Paling sering hancur di situ. Kenapa? Karena ego dan rasa berasa eh, sok pintar itu paling sering. Paling sering. Saya pernah juga ngalamin. Beberapa bisnis saya ada yang gagal. Satu yang gagal COVID itu yang bukan karena sok pintar, tapi ya emang karena situasi yang saya pelajarin. Eh, COVID siapa sih pengusaha yang bisa bertahan kecuali dia raksasa banget itu biasanya. Nah, kedua, saya pernah bangun suatu bisnis yang di luar franchise dan ternyata itu gagal juga. Gagalnya karena apa? Gagalnya ya karena ego saya pribadi. Ego saya di mana saya menggampangkan sesuatu. Saya berasa, ini gampang nih, ini bisa nih. Nah, padahal sebenarnya di saat kita memulai bisnis, nggak semua bisnis itu sama. Nggak semua itu bisnis itu sama. Walaupun cara poinnya adalah kita jual beli dan kita cari untung. Nah, bisnis yang kita bikin kita gagal adalah biasanya yang gitu. Ya, kalau misal kita baru dapat untung, kita nafsu buat nambah barang, padahal kita belum tahu besok ke depan nih salesnya gimana. Dan kita belum tahu ini market yang di lingkungan kita tuh seperti apa sih. Tim kita sanggup nggak untuk ngikutin pola kerja kita dulu gitu deh. Nah, paling sering terjadi adalah tim kita tuh tidak sanggup mengikuti pola kerja kita, market kita yang kita pikir itu tepat, ternyata tidak tepat. Kedua, itu yang saya bilang nafsu, yang saya bilang greedy, greedy, greedy karena kita berasa kayak, oh saya bisa, oke kita kita bisa, tapi kita harus pikirin kapasitas tim kita, kapasitas apa market kita, daya belinya seberapa sih, kuat nggak sama keinginan kita nih. Nah, eh, kadang itu yang bikin kita berbisnis dan akhirnya belajar untuk berpikir lebih bijaksana. Nah, itu yang saya alamin selama ini. Kenapa saya bikin angkringan, kenapa saya bikin warung kopi, kenapa saya bikin eh, supply pastry, kenapa saya bikin ruang kota tua, itu ada reason. Dan itu harus survei. Nah, kita berbisnis tuh nggak bisa kita berpikir kayak, oh ini si A rame nih, terus kita ikut-ikutan buka yang sama. Secara nggak langsung kita itu kayak main biliar tau gak sih? Jadi kayak bola ngumpul terus kita tembak bareng, padahal secara nggak langsung kita tuh pecahin marketnya. Kita nggak bikin sesuatu yang baru namanya. Kita cuman ikut-ikutan dan kita nggak tahu sebenarnya. Kita cuma ngelihat dia rame dan kita FOMO. Nah, bisnis yang tepat adalah di mana kita bisa menciptakan sebuah solusi, di mana kita bisa ngelihat peluang yang tepat untuk, oh ini bagusnya begini nih. Kita lihat plus minus, tapi kita nggak akan pernah bisa bikin yang baru. Ingat, sekalipun kita bilang, oh saya bikin yang baru nih, enggak. Kita cuman tidak, kita cuman membuat sesuatu yang pernah dibikin sama orang lain. Sebegitupun saya sama. Saya bikin angkringan, uh, mungkin angkringan udah dari zaman kapan udah ada. Cuman saya ngeliat momentumnya, apa yang tepat dibuka di situ. Kenapa saya buka itu? Nah, itu yang kita harus tanya sama diri kita sendiri. Kita harus survei, kenapa kita harus buka usaha A, B, C, D, E, F, G. Itu banyak. Jadi, kegagalan-kegagalan yang saya alamin adalah karena saya tidak mempertanyakan nama diri saya sendiri. Itu, masing-masing kita itu harus tanya kapasitas kita tuh mampu apa enggak. Nah, kegagalan-kegagalan yang paling sering terjadi di tempat kita sendiri itu adalah karena diri sendiri. Tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Jadi di saat kita tahu kapasitas kita cukup sampai sini, kita harus latih tim kita dulu. Sampai di kapasitas kita kurang lebih 70-80% mendekati kapasitas kita. Nah, SDM atau sumber daya atau tim kita udah siap, baru kita ngelihat daya belinya cocok nggak, marketnya cocok nggak. Nah, sering terjadi adalah kalau kita misal nih, saya membuka coffee shop atau kafe paling sering kan kayak gitu ya. Ini banyak nih, saya ngelihat kalau di Lombok mungkin ya, kalau di luar saya nggak tahu gimana. Cuman kalau di Lombok yang sering saya lihat adalah, misal si A ngelihat coffee shop ini rame nih, terus akhirnya dia cuma bikin ganti brand baru, konsep baru, ya udah bikin coffee shop yang baru.
dengan suasana yang ya udah kurang lebih 11-12. Nah, itu tidak ada kreativitasnya. Itu namanya FOMO. Menurut saya pribadi itu FOMO. Oke, dan akhirnya bisnis tersebut menjadi red zone. Red zone, apa itu red zone? Bisnis di mana kayak misal si A buka coffee shop, si B buka coffee shop, si C buka coffee shop, dan akhirnya marketnya itu pecah. Kenapa banyak kan orang buka usaha terus, ih pertama dulu saya rame loh, terus saya sekarang sepi. Ya karena banyak yang ikut-ikutan. Dan itu nggak bisa kita tutupin. Pasti akan kita alamin sebagai pengusaha. Itu resiko kita sebagai pengusaha. Ah, oke. Ada Kak Agus nih yang mau nanya. Apa tantangan umum dalam bisnis angkringan dan bagaimana cara mengatasinya? Serta apa konsep utama yang ingin saya tawarkan ke warkop angkringan saya meliputi tema tempat, menu, dan daya favorit customer. Jadi gini, kalau tantangan angkringan paling sering adalah bahan baku. Bahan bakunya cepat terbuang, dan kita harus tahu juga angkringan paling sering itu, sorry, saya ulang, saya sambilan nanya, baca pertanyaannya. Tantangan umum dalam bisnis angkringan tuh banyak. Kenapa saya bilang banyak? Banyak, semua orang bisa bikin angkringan. Banyak. Makanya saya sesuatu yang saya bikin di angkringan saya pribadi mungkin bisa diterapkan sama eh, Kak Agus di tempat angkringannya adalah apa? Angkringan biasanya digambarkan dengan apa? Angkringan digambarkan dengan sesuatu yang apa adanya, tempat nongkrong, tempat kita nongkrong sampai tengah malam apa adanya, ya udah. Dan itu murah meriah. Itu angkringan pada umumnya. Saya bikin kita harus balik metode di mana kita ngelihat angkringan yang apa adanya itu jadi ada apanya. Menurut saya pribadi begitu. Kenapa? Contoh, yang saya pelajarin di mana angkringan saya yang bikin tetap survive sampai sekarang, tetap syukurnya sampai ada salah satu TikToker yang pernah bilang angkringan teramai di Lombok dan akhirnya kita masuk top 3 juga. Syukurnya yang saya pelajarin adalah oke, kita harus pelajarin tepat tidaknya. Nah, di angkringan saya tuh saya adain free wifi satu. Di angkringan lain belum tentu ada. Nah, itu yang saya bilang tantangan umum. Di angkringan lain belum tentu ada dan belum tentu berani. Karena apa? Biasanya orang yang buka angkringan adalah orang yang punya modal terbatas. Tuh. Kalau kita bisa kasih sesuatu yang plus dan kita berani spend lebih untuk nilai plus itu akan mendatangkan sesuatu yang positif ke tempat kita juga. Itu wifi. Wifi yang saya mungkin mereka yang suka kerja tapi pengen kerja sampai malam. Begitu kedua, angkringan saya itu di mana mereka biasanya buka angkringan pada umumnya adalah mentok-mentok buka sampai jam 1, jam 12, jam 1, mentok sampai jam 2 pagi lah. Nah, saya itu berani fight sampai di jam yang mungkin orang bilang itu jam tidak wajar. Itu saya sampai jam setengah setengah 6 ya, jam 5 pagi lah. Jam setengah 5 itu kita udah close order, tapi kita standby sampai situ, tempat kita itu tutup tuh di jam setengah 6. Kenapa? Kadang kita nggak tahu orang apa yang dia alamin di rumahnya, customer kita yang mereka itu ada masalah, bosen banget di rumah mungkin. Kita harus paham eh, konsumen kita itu kenapa ke tempat kita, kenapa dia harus ke tempat kita. Jadi itu yang kita harus tanya sama diri kita. Untuk menurut saya pribadi, angkringan satu yang saya pasti tantangan umumnya adalah harus murah. Kedua, harus hitung-hitungan juga loh ya, jangan sembarangan murah-murah atau rugi nanti. Harus hitung-hitungan berapa banyak yang harus dijual untuk nutupin operational cost. Nah, ketiga harus berbeda sedikit daripada angkringan yang lainnya. Ya, kayak tadi saya contohin wifi, udah gitu lebih bersih mungkin, lebih punya konsep yang bertema, udah gitu tempat juga itu penting, penting banget. Kalau tempatnya rame dan daya belinya tinggi, saran saya jangan angkringan. Mungkin warkop atau apapun itu. Oke. Nah, sistem. Kendala besar jam malam kok terkait ngantuk malam juga bersaing kok. Menurut saya pribadi itu harus ada sistem dan harus ada tim. Tidak bisa semua itu kita kerja sendiri. Saya sekarang di rumah, tim saya bekerja di outlet dan saya pakai sistem. Itu yang penting, penting banget. Paling enggak kita ada tab, paling enggak kita itu ada tab, ada sistem. Yang saya pakai sekarang ini mungkin bisa dipakai sama Mas Agus, itu Luna Pos. Itu bagus, itu bagus. Dan dia untuk 1 tahun tuh kurang lebih 1,5 juta ya. 1 tahun 6 bulan deh. 1 tahun 6 bulan tuh 1,5 juta sistemnya dia. Itu sampai ke pergunangan punya barang.
Nah, itu perlu kita harus belajar sistem. Nggak bisa kita cuman kayak ya udah saya stok 10 ya habis 10 gitu. Jadi menurut saya pribadi kalau emang harus sesuatu dikorbankan lebih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menurut saya. Nah, kalau untuk jam malam sama. Saya dulu pertama di 1 bulan pertama tuh saya standby di outlet saya standby. Tapi karena saya tahu kapasitas saya tidak akan bisa seperti ini terus, akhirnya saya perkuat sistem saya. Nah, sistem saya kuat dan akhirnya saya bisa tinggal ya udah tim saya nanti ada bagian leader sendiri kayak kasir ya udah dia leadernya, dia yang nanti info pembukuan perdataan seperti apa, penjualan hari ini segini nih, pengeluaran segini nih, apa aja pengeluarannya itu harus ada notanya. Nah jadi kita kita aman aman banget. Angkringan angkringan tuh apa ya, kayak makanan gini Kak, kayak yang gerobakan emperan tau nggak sih, yang biasanya gerobakan emperan terus jual-jual sate usus, sate sate apa namanya, sate telur puyuh, udah gitu sate-satean, banyak deh, banyak sate-satean, ada frozen frozen food biasanya, udah gitu ada nasi-nasi kucing biasanya, itu angkringan. Ya, ya betul, yang ada gorengannya itu. Nah, oke, saya balik lagi ke Mas Agus. Nah, itu kendala yang bisa kalau Mas Agus sudah perkuat sistemnya, jam itu bukan jadi suatu masalah. Itu makanya kita pelajarin dari McD, KFC, eh, apa Indomart, Minimart, kita nggak bisa nutupin kalau tidak akan kecurian, tidak akan bisa. Sehebat apapun pengusaha itu tidak akan bisa. Tapi kita bisa meminimalis kecurian itu seminimalis mungkin. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adanya sistem, diperkuat sistemnya, diperkuat apa pilarnya dulu nih dari dalam internalnya dulu diperkuat. Nah, nanti kalau udah kuat, nanti kita udah ngerti nih, kita harus oke, ini udah kuat nih dalamnya. Oke, sekarang saya perkuat tim saya. Siapa yang bisa bantu saya untuk kerja di sini? Orang mau kerja tuh banyak, tapi eh, ngelatih orang untuk jujur sama kita tuh itu proses panjang. Itu struggle yang kedua. Nah, biasanya itu yang kendala-kendala kita kayak tadi saya bilang. Tantangan umum dalam bisnis angkringan ya pesaing satu. Orang yang gampang cetak kita karena modalnya kecil. Nah, kalau kita punya modal lebih, kita bisa bikin sesuatu yang berbeda sedikit dibanding mereka. Kita harus pelajarin juga. Oke, market saya tepat nggak nih? Oke, ini harga jual saya oke nggak nih buat orang-orang? Harus tanya review terus. Saya pribadi gitu yang saya lakuin. Di Google Maps saya selalu nanyain review. Kalau bisa di awal malah saya kasih mereka tuh kalau mereka nge-review, saya kasih minuman atau camilan apa gitu. Saya budgetingin per review tuh 5.000 atau 10.000 gitu. Kenapa? Jadi saya secara nggak langsung udah dapat nilai plus dari orang ini untuk besok kalau ada orang baru yang mau tahu tempat saya, mereka udah ngeliat reviewnya sudah bagus dan akhirnya mereka pede untuk datang ke tempat kita. Itu menurut saya itu menjual konsep di mana kita tuh berani servis orang lebih. Utama di makanan itu sebenarnya servis yang bikin orang balik. Makanan enak sudah pasti, harus produk itu utama. Kedua servis, ketiga harga. Tergantung, semuanya itu tapi tergantung. Kita mau startin yang mana yang dikuatin. Kalau saya pribadi tiga-tiganya saya kuatin. Udah gitu keempat, kalau saya terus saya perkuat semuanya, sistem apa segala macam. Dan jadi saya tetap bisa kayak ya udah saya tetap bisa tidur tenang. Ya walaupun tetap bangunnya pusing juga, cuman ya lebih tenang karena pengusaha akan terus berpikir apa yang akan terus dia bikin inovasi terus. Apa yang terus dia bikin, apa ya yang kurang dari tempat saya, itu harus kita tanya sama customer. Cuman customer yang bisa nilai tempat kita. Kalau pribadi saya begitu biasanya. Saya tanya tim saya, saya minta tim saya kayak, coba follow up ke customer dong. Kadang saya direct langsung ke customer, teman-teman saya yang pernah datang. Ini masalahnya apa sih? Oh nggak ada, kalau nggak ada masalah, oke udah kita keep. Tapi kita terus cari tahu masalah kita. Jangan pernah kalau udah orang oke aman jalan, rame terus. Nah ini yang sering terjadi di pengusaha ya. Cepat puas itu paling rawan untuk dia akan gugur. Paling rawan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke, kok dulu gimana awalnya agar pengunjung mau baru berasa nyaman saat pertama kali datang ke angkringan? Juga bagaimana warkop angkringan bisa menjadi tempat nongkrong alternatif bagi generasi Z yang lebih suka tempat yang sederhana. Sebenarnya target warkop sama angkringan tuh lebih ke orang yang bekerja di dekat-dekat daerah tempatnya mereka, yang pulang kerja mereka bingung mau kemana. Itu kenapa saya makanya buka sampai pagi. Biasa kan kalau kita
pulang kita, karena saya udah pernah kerja sama orang, jadi waktu saya pulang kerja, saya kadang bingung kemana ya, kayak mau habisin waktu sisanya tuh kayak mau tenangin pikiran, mau ngopi santai gitu, tapi nggak ada tempat dulu. Cuman setelah saya mikir waktu saya di Lombok, di Bali sih banyak ya angkringan dan lain-lain. Cuman waktu saya ke Lombok, saya sering ngalamin hal itu karena dulu saya sambilan punya usaha itu sambilan kerja sama orang. Oke, bentar. Saya jawab satu-satu bentar ya. Nah, udah gitu, eh, akhirnya saya kepikiran lah untuk bikin angkringan tuh. Saya bikin angkringan, sebenarnya buat, saya mikir, oh kayaknya kalau kita jadi tempat atau jadi solusi buat mereka, ini kayaknya oke deh. Karena saya udah pernah ngalamin masalah itu di diri saya nih. Oke, datang, mereka akhirnya berasa nyoba-nyoba. Yang bikin orang nyaman tuh servis kita pertama. Kebersihan, sudah pasti. Harus bersih. Utamain kebersihan toilet, kebersihan tim kita sendiri, tempat masak kita sendiri, dan lain-lain. Itu yang bikin orang akan terus balik ke tempat kita. Dan rasa itu pasti. Harga juga pasti. Yang pasti kita sesuaikan di lingkungan kita tuh rata-rata kerjaannya apa sih? Mereka tuh ngapain aja sih? Eh, kita harus tahu nih daya belinya mereka berapa sih sehari nih. Anggap nih misal gaji UMR-nya 2,3 juta. Tapi anggap deh kita ngomong 30% mereka pakai buat eh, jajan sehari-hari. Ya berarti kita kurang lebih kayak 2 juta deh kita ngomong. 30%-nya berapa tuh? Berarti sekitar 500 ribu. Ya 400-an lah. 400-450 lah. Nah, itu yang kita pikirin kayak, oke, mereka belanjain segitu dalam sebulan, kita bagi sebulan lagi nih. Oke, masuk nggak budget ke tempat kita nih? Nah, kalau oke masuk, berarti kita bisa nampung berapa orang nih tempat kita gitu dulu. Kita hitung kalkulasi kasarnya seperti itu. Oke, kita dapat segini 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 nih. Oke, ya udah kita bikin deh. Tambah bangkunya sedikit-sedikit. Kalau kapasitas tempat kita udah makin rame, kita harus cepat inovasi tambah bangku. Nggak bisa kita lambat bergerak karena apa? Karena customer juga punya di mana mereka kayak di situ penuh terus nih, males dah kayak ke sana. Pada akhirnya satu-satu berguguran. Nah, itu sering terjadi juga. Eh kalau kenapa generasi Z ya kita harus punya tim di mana mereka juga punya banyak teman. Waktu interview itu penting. Waktu interview dan kita pribadi juga harus berteman sama customer kita. Itu menurut saya pribadi. Itu yang saya lakukan sama customer-customer saya. Saya turun ke angkringan bukan layaknya kita bos yang kayak ya udah duduk santai, enggak. Saya bukan tipe yang kayak gitu. Jadi saya biasanya turun ke tempat saya usaha. Saya sapa satu-satu. Yang saya kenal, mereka bawa teman yang asing, kenalan, saya aja kenalan. Halo, gimana kabarnya? Gimana? Ada kurang plus minus enggak? Mungkin ada masukan apa segala macam. Customer itu lebih suka untuk didengarkan dan kita akan dapat apa yang mereka ingin ucapkan tuh di saat kita bertanya. Jadi kita harus tanya dulu, nanti mereka akan kasih feedback. Nah, disitulah yang bikin mereka akan terus balik ke kita. Itu yang sering saya lakuin ke customer saya sampai saat ini. Itu yang menurut saya, oh ini yang cara maintenance paling tepat nih untuk saat ini nih. Tapi kita harus tetap inovasi dan terus wanti-wanti. Gitu. Oke, saya lanjut dulu ke pertanyaannya Kak Rinti Damai. Kalau kita punya angkringan udah lumayan lama bukanya, tiba-tiba harga bahan baku naik banget sementara pasar kita sama aja. Mau naik harga jadi dilemah. Apa solusinya? Kalau saya pribadi, bahan baku naik, eh, itu udah pasti resiko semua pengusaha ya. Dan kita tuh tetap naikin juga harga jual, naikin naikin juga harga, tapi jangan banyak. Dan tapi kita tuh harus lihat nih inovasi apa yang bisa kita lakuin untuk apa sih namanya? Untuk teman-teman yang apa customer-customer yang mau datang nih, apa aja sih yang mereka butuhin? Apa sih? Market tuh ada market jenuh namanya. Market jenuh itu di mana mereka mikir, itu aja makanannya nih bosan deh. Itu aja ya. Nah, kalau tahu bahan baku naik dan misalkan nih barang-barang kita yang kita jual tuh bahan bakunya naik, tapi dia tidak terlalu cepat flow-nya. Itu bisa kita kurangin. Kita fokusin ke sesuatu yang baru, yang bahan bakunya lebih murah, dan kita itu inovasi ya. Jadi bahan baku yang misal dia naik nih, misal kita ngomong usus ayam deh, kita ngomong usus ayam sama sate frozen dumpling. Nah, harga bahan baku yang sebelumnya itu modal pertama satu sate itu 1.000.
terus tiba-tiba jadi 2.000, terus harga jual kita sedangkan 2.500. Nah, menurut saya pribadi kalau misal flow-nya tidak terlalu kencang, ya kita stopin dan kita cari barang baru. Itu yang yang harus kita lakuin sebagai pelaku F&B atau pelaku food and beverage, apapun itulah pedagang makanan wajib melakukan itu. Nah, kalau kita ngelihat, oh dumpling naik nih harganya sekarang, tapi perputarannya nggak gitu kencang, kita harus ganti ke barang yang baru di mana orang-orang tuh suka. Tanyain aja ke customer, Kak sukanya apa? Kak, kalau biasanya angkringan tuh ada apa aja sih yang kakak suka kayak gitu gitu. Nggak ada masalah. Itu mereka akan kasih kita jawaban dan solusi. Nah, di situ kita bisa jual sesuatu yang baru dan kita bisa buang barang bahan baku yang menurut kita itu mahal. Dan untuk bahan baku yang dia naik dan tapi misal flow-nya tetap kencang, eh, kita info aja nggak masalah, kita naikin harganya dan kita info ke customer, Kak maaf ya kalau sekarang harganya segini nih. Nah, tapi dan kita tetap harus ada inovasi barang baru. Eh, tapi kita ada loh barang ini mau nyoba nggak Kak? Ya, apa segala macam. Jadi paling nggak di saat masalah muncul kita ada solusi baru. Ada masalah muncul, ini masalah bahan baku naik, harga jual kita akhirnya tipis, marginnya yang ini. Oke, kita nggak usah jual fokus ke sana untuk cari margin. Paling nggak dia lengkap barangnya. Paling nggak tetap barang itu ada karena kita tahu flow-nya tetap ada. Kadang orang tetap nyari barang itu. Nah, kita adain barang yang baru. Barang baru di mana market langsung, wih ada yang baru nih, kayaknya kita perlu coba nih. Oke nih, oh ya udah deh, jalan deh kita nih. Oke, saya terus ke sini deh gara-gara makanannya murah di sini. Nah, paling nggak kita di saat ada masalah muncul kita selalu ada solusi. Wajib harus kita sebagai pengusaha tuh wajib harus mikir, eh, oh ini masalahnya muncul nih. Sekarang gimana cara kita munculin sebuah solusi di saat masalah itu muncul? Kalau bisa dua solusi lebih bagus. Masalah muncul, cari solusi. Masalah muncul, cari solusi. Bahan baku tidak akan kita bisa press. Karena apa? Biasanya bahan baku naik itu menyesuaikan musim. Misal, paling sering terjadi bahan baku naik itu di saat mau puasa atau di mau Lebaran. Itu paling sering tuh. Hari raya itu paling sering. Nah, tapi jangan jadiin alasan kita itu untuk kayak, aduh, bahan baku naik kita stuck. Nggak. bahan bahan baku naik, kita harus langsung cari solusi apa yang dimana kita bisa jual tuh dapat margin bagus gitu. Itu menurut saya pribadi yang saya akan selalu lakuin. Inovasi itu wajib. Masalah muncul inovasi, gitu sih. Sama solusi, inovasi itu pasti wujud solusi. Oke, sekarang ini ada Kak AI. Kira-kira gimana Kak Rinti? Udah cukup nggak kira-kira? Oke, sama-sama Kak Rinti. Semoga bisa membantu. Permisi Kak, sukses selalu izin. Wah, sukses juga nih. Pertanyaan, bagaimana usaha kita agar stabil dan jangka panjang yang saya alamin usaha bagus 3 sampai 5 bulan dan terus menurun. Nah, itu yang sering dialamin sama semua pengusaha, wajib pelaku usaha makanan apalagi. Waktu kita buka 3 sampai 6 bulan ya, biasanya 3 sampai 6 bulan, market itu pingin tahu, atau customer kita tuh pingin tahu, pingin nyoba. Pingin nyoba, jadi mereka tuh, "Hmm, ada ini nih, coba, coba." Enak, belum tentu mereka balik. Ingat, enak, belum tentu mereka balik. Tapi di saat kita meninggalkan sesuatu kesan di mereka, kita kan ninggalin kesan di mana kita servis dia benar-benar bagus, kita pokoknya kasih dia benefit yang benar-benar mereka berasa kayak datang ke tempat kita itu nggak ada ruginya deh bahasanya. Nah, itu akan bikin mereka tuh balik lagi dan bisnis tidak selamanya akan naik. Dia pasti akan pasnya akan ada menurun. Itu kalau udah penurunan biasanya market tuh namanya jenuh. Market jenuh. Di mana mereka kayak tidak ada ngelihat sesuatu yang baru dari tempat kita. Biasanya begitu. Dan kita harus makanya kayak tadi saya bilang waktu di pertanyaannya Kak Agus, itu eh, apa sih kayak kita kenapa sih kayak sering gagal? Sering apa sih bentar. Eh, yang bikin mereka nyaman tuh apa sih? Nah, itu sih. Itu masalah utama di mana market tuh sering turun. Kita harus bikin mereka nyaman ya apa? Ya kita bikin dia jadi solusi, kita bikin mereka berasa kayak oh nyaman nih di sini nih, oke nih, kayaknya kita dan nggak oke bentar. Jadi mereka berasa kayak oh ini kurangnya saya nih. Nah itu harus kita tahu kenapa makanya tim kita tuh harus kita latih SDM tuh utama balik lagi. SDM kita harus cari tahu masalah di tempat kita tuh apa. Itu sering terjadi kalau kita penurunan sales ya.
Kita cari tahu masalah di tempat kita apa. Kalau nggak ada di tempat kita masalahnya apa, kita harus cari tahu di luar tempat kita. Nah, masalah di luar tempat kita apa biasanya? Kompetitor, pasti. Udah gitu, tempat-tempat baru, sudah pasti. Kompetitor. Kompetitor yang saya maksud tuh di bisnis yang sama kayak kita. Tempat-tempat baru tuh ya kafe-kafe. Di luar konsep, tapi kurang lebih di makanan juga. Itu sering terjadi. Kita harus lihat, oh, oke, gini. Nah, faktor pilkada juga bisa jadi masalah. Pilkada, pemerintahan misalnya kayak kemarin kenaikan presiden, sekarang ini ada kenaikan kayak gubernur dan lain-lain. Mereka tuh fokus keuangannya tuh sana. Nah, itu bisa jadi faktor di mana usaha kita tuh akan menurun karena mereka akan fokus untuk nyari eh, buat kepentingan mereka biasanya begitu. Nah, keempat, kita harus tahu nih yang bikin menurun juga tempat kita tuh apa sih minusnya di tempat daerah kita nih, lingkungan kita nih. Daerah kita tuh misal jauh dari Indomart, jauh dari Alfamart, jauh dari eh, eh, apa yang jarang transaksi. Itu bisa jadi faktor juga. Itu bisa jadi faktor di mana usaha kita tuh menurun di tempat yang kurang tepat. Biasanya begitu. Makanya kalau saya pribadi, saya biasanya cari usaha di mana itu ada sekolah, eh, ada Alfamart, Indomart, itu wajib. Wajib, wajib. Kenapa? Di saat ada orang sekolah, di situ pasti ada warga, warga sekitar, sudah pasti. Di saat ada Alfamart dan Indomart buka, pasti di situ ada transaksi yang cukup banyak. Nah, saya biasanya dempetin selalu kalau ada Alfamart, Indomart, saya wajib pada buka di sana. Oke, saya cek dulu lokasinya. Oke, ada pom bensin apalagi? Wah, itu pom bensin, rumah sakit, Alfamart, Indomart, sekolah. Udah, kalian menang banyak sudah buka usaha kalau kayak gitu. Nah, makanya kita sebelum buka usaha tuh kita harus lihat tempat dulu. Kalau dia turun, menurun, 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 sudah pasti ada masalah. Mungkin di internal kita itu harus dicek dulu. Masalah kita apa? Kedua, mungkin di kompetitor kita sendiri. Apa kelebihan mereka? Mungkin mereka pasti ngeliat tempat kita dulu nih. Oh, si ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O. Nah, mereka cari yang tidak ada di semua huruf itu. Mereka cari, oh saya ada ini nih deh. Nah, kira mereka berbeda sendiri daripada kita, walaupun di bisnis yang sama. Nah, itu bisa jadi faktor di mana customer akhirnya merasakan sesuatu yang baru. Nah, kalau bisa kita pegang semua, kalau bisa kita adain semua fasilitas, sebagian besar deh, 10 banding 11 daripada, misal nih, 11 kebutuhan customer, 10 kita bisa lengkapin, mereka akan balik ke tempat kita. Itu yang biasa saya lakuin. Nah, gitu, Kak. Itu sih. Jadi, faktor-faktor yang biasanya penurunan tuh solusinya adalah kita harus cek diri kita sendiri loh, tempat kita sendiri, kompetitor kita kelebihannya apa, udah gitu lingkungan kita dekat nggak sih sama ini? Kalau kurang dekat, ya kita harus menyesuaikan di sekitar kita itu orang-orang bekerja sebagai apa sih? Ada yang petani nih, yang petani otomatis tunggu masa panen mereka baru bisa belanja. Anak-anaknya baru bisa makmur lah belanja foya-foya itu waktu masa panen. Nah, misal kalau eh, kantoran nih tunggu bulanan berarti setiap akhir bulan biasanya dari tanggal PNS kita ngomong ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 6 mereka akan spend uang mereka untuk belanja dan lain-lain. Mereka akan sisihin. Nah, nanti dimulai tanggal 10 sampai 11 sampai di tanggal 18 anggap kita ikat pinggang. 18-20 lah. Kita mulai ikat pinggang. Nanti mereka akan mulai belanja lagi karena bonusnya biasanya cair di tanggal 21 dan lain-lain. Kayak gitu. Kita harus tahu lingkungan kita tuh bekerja siapa aja. Mereka tuh kerja apa aja. Itu perlu tahu. Market kita tuh bekerja apa aja sih. Rata-rata kita lihat, kita survei, catat, 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 catat. Oke, tempat kita kurangnya apa aja, catat, catat, catat. Lihat tempat orang lebihnya apa aja, catat, catat, catat. Yang ada kurangnya ya kita catat tetap, tapi jangan sampai kita ada juga di tempat kita gitu. Itu sih. Jadi itu untuk KAI, eh, solusi yang bisa saya kasih. Oke, saya lanjut ke Teteh Nur Halimah Majalengka. Kebetulan suami mau buka warkop karena di tanah kosongnya ada bangun. Akan dibangun kantor polisi dan sudah ada sekolah pesantren. Wah, ini bagus banget sih. Ini bagus banget. Nah, kemarin modal saya buka warkop itu tidak banyak. Tidak banyak, tidak banyak, tidak banyak. Itu modal saya kurang lebih untuk yang proper ya. Maksudnya untuk yang proper tuh kurang lebih itu udah sama freezer, untuk nyimpan, untuk udah ada kulkas, tempat masak dan lain-lain, udah siap jualan deh kita ngomong sama bahan baku itu sekitar 60 juta ya. 60 juta itu termasuk untuk tidak banyak untuk buka usaha. Karena kebetulan tanah itu tanah
sendiri, tanahnya Pak Chandra kebetulan. Nah, jadi saya pribadi mikirnya gimana cara kita bisa bikin sesuatu dengan minim cost tapi hasilnya maksimal. Nah, itu harusnya di pengusaha makanan berpikir seperti itu. Misal nih kita mikir, bar kita hitung-hitungan, semen, apa. Kalau bisa beli bahan sendiri lebih bagus. Tukang tinggal bayar harian, biar press cost lagi biasanya. Saya kadang melakukan hal kayak gitu. Nah, kalau kayak konstruksi besar nih yang kayak ruang kota tua, biasanya saya langsung pakai kontraktor, tapi saya tetap negosiasi. Nah, kalau kayak warkop, angkot, itu saya benar-benar press cost sendiri. Sepress mungkin, tapi hasil maksimal. Nah, itu kita harus kayak lihat nih, oke, kita bikin ini. Tapi kalau sama bangunan ya, bangunan kalau bisa sih biasa-biasa aja lebih bagus. Semakin biasa, semakin semakin sederhana, semakin suka anak muda untuk nongkrong di sana. Dan semakin malam bukanya, semakin makmur mereka untuk datang ke sana. Karena mereka nggak ada waktu lagi kayak, oh ya udahlah pulang kerja nongkrong, pulang kerja nongkrong. Ya mereka mau di rumah juga nggak mungkin kan. Dengerin ibunya ngomel-ngomel biasanya mereka cabut. Itu yang saya tanya, kenapa kesini nih? Males di rumah nih, ibu ngomel-ngomel mulu gitu. Jadi enakan di sini nih sambil main Mobile Legend gitu. Itu yang sering saya dengar, saya sering tanya iseng-iseng nanya, padahal cuma basa-basi, cuman di situ saya tahu, oh ini customer saya butuhkan berarti tepat gitu. Itu bagus banget Kak tempatnya. Kalau udah deket kantor polisi, udah gitu ada sekolah pesantren sama kantor-kantor pemerintahan, wah makmur sudah sih. Udah makmur. Kakak mau tanya lagi kenapa? Oh ini bentar. Oke, makasih Kak Agus. Semoga berguna buat Kak Agus. Misal kalau ada mau tanya apa-apa juga bisa dicatat aja hal-halnya kayak apa yang bisa dicatat aja. Ini yang saya nggak bawa catatan sih sebenarnya karena kebetulan karena kemarin juga preparation untuk yang acara hari ini itu nggak mepet ya agak mepet. Jadi saya nggak ada prepare apa-apa. Jadi apa saya bisa share sharing gitu. Kak, makasih Kak. Nih, teteh nih. Jawabannya kakak mau nanya nih, nanya lagi, kenapa di angkringan Bapak PMI duduknya di teh botol? Nah, kita memfungsikan sesuatu yang menurut orang itu tidak berguna. Apakah nilai spesial dari hal sederhana tersebut? Apakah nanti kakak siap bantu kami untuk kalau untuk buka warkop mungkin saya bisa bantu arahin dari yang sekarang saya lakuin. Jadi saya kenapa pakai kerat teh botol, kenapa saya pakai kerat bintang, bir bintang, kenapa saya pakai kerat Coca-Cola? Karena gini, kalau kita bikin meja lebih mahal, pasti, pasti kita harus ukur lagi, makan space banyak, belum tentu hasil maksimal, belum tentu orang ngelihatnya tertarik. Kenapa saya pakai kerat? Kadang market tuh lebih suka ngeleseh atau nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu. Nah, kenapa kerat? Kerat itu murah, Kak. Murah banget. Makanya saya bilang modal saya tuh nggak banyak di situ. Eh, Kerat itu anggap kemarin saya kurang lebih beli itu 30.000 per satu kerat, satu kerat minuman gitu. Saya kemarin borong berapa banyak gitu. Kalau dibanding kita bikin meja ya, meja bangku, itu saya pokoknya total meja sama bangku itu saya ada 90 bangku, berapa puluh meja gitu. Dari sekian banyak kerat, berapa ratus kerat gitu saya beli 150 apa 160 kerat deh gitu kurang lebih. Nah, itu saya desain, saya ngelihat itu juga saya nggak bikin karena kayak, wih saya sok-sok pinter nggak. Karena saya juga ngelihat orang Jawa Kak. Waktu itu di Jawa ada yang bikin kayak gitu, saya mikir, oh kayaknya bagus nih kalau terapin ke sini nih. Jadi kita harus ngelihat kelebihan orang bisa jadi kelebihan buat kita juga nanti gitu. Jadi oh nggak ada nih di Lombok nggak ada ya udah saya bikin. Akhirnya saya bikin itu murah banget Kak, satu bangku itu kalau nggak salah. Nah, kalau beli kerat itu nggak bisa di perusahaan teh botol atau apapun itu Kak. Biasanya di pedagang asongan. Nah, pedagang-pedagang yang jual teh botol, pedagang-pedagang yang jual Coca-Cola. Nah, itu kalau bisa cari satu orang atau timnya kakak atau keluarga yang mereka butuh kerjaan. Ini menurut saya pribadi akan lebih berguna lagi nih Kak. Eh, jadi eh, minta mereka mau dong cariin kerat-kerat kerat minuman nih, kerat minuman apa nih? Misal teh botol Coca-Cola sama bir bintang. Nanti tak kasih kamu 30.000 atau 25.000 per kerat. Nanti mereka akan bayar, mereka akan nanyain terus, oh ini ada. Jadi kita lebih hemat waktu, Kak. Dan kita tinggal
oh ya udah saya udah dapat kerat nih. Jadi kita buka peluang buat keluarga kita, mereka dapat kerjaan, kita pun juga dapat benefitnya apa kerat itu kita dapat lebih murah. Nah, tapi yang pasti kita lempar dulu apa namanya budget kita nih. Saya bayar deh satu kerat 25.000. Nah, nanti mentok-mentok bayangannya adalah 30.000 nih paling mahal. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja nanti tinggal polesin kayu, pakein kayu, tempel-tempel-tempel, udah jadi bangku deh. Daripada kita beli bangku satu bangku, pokoknya satu kerat itu kurang lebih bangkunya harganya 60.000 deh, Kak. Dibanding kita beli bangku yang proper, yang harganya akhirnya paling sedikit tuh, ya bangku plastik pun jelek, besok rusak, kerat, mau dihancurin kayak gimana sih, nggak akan bisa sih menurut saya. Itu makanya kayak kemarin saya mikir, kalau pakai bangku plastik nih paling sebulan 2 bulan rusak, pecah-pecah nih. Nah, kalau pakai kerat, orang mau duduk kayak gimana sih sampai dia pecah-pecah gitu. Kan tebal banget tuh karetnya. Nah, gitu sih, Kak. Plastiknya lebih tebal banget. Nah, makanya saya mikir sesuatu yang menurut orang tidak berguna, saya merasa itu bisa saya gunain. Kayak gitu sih. Kayak, ya, itu. Kita jadi pengusaha harus berpikir di situ juga, Kak. Untuk apa? Fresh cost. Kayak gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin ada lagi yang mau nanya nggak nih? Nah, nah ini udah tak coba jawab semua pertanyaannya. Cukup murah sekali sih. Jadi, nah itu yang saya... Magnum. Halo? Jangan tes. Habis makan gak ngurus. Nah, jadi itu yang saya udah alamin. Kenapa saya terjun di F&B satu karena emang saya suka makan dan saya suka masakan, saya suka masak. Jadi saya coba, istri saya kebetulan suka masak, jadi saya, wah ini enak nih, coba jual deh. Ini enak nih, hitung kos dulu. Oh kalau seporsi segini takarannya berarti modalnya segini, harga jualnya segini nih. Nah, itu harus kita hitung baik-baik. Pokoknya jangan nafsu kalau untuk mau jadi pengusaha, entah apapun usahanya itu jangan nafsu. Jangan nafsu di mana kita berasa kita tuh cukup pintar, kita tuh berasa kita sok pintar juga, kita lebih baik ketemu sama orang down to earth. Kita ketemu orang, kayak ketemu sama teman-teman di sini tuh mungkin saya banyak akan belajar. Kayak pertanyaan-pertanyaan barusan tuh agak kaget. Jadi oh ternyata struggle yang saya alamin tuh kurang lebih udah pernah dialamin ya sama teman-teman, jadi mungkin bisa jadi lebih berguna nih, saya mikirnya gitu. Nah, yang saya udah alamin ya kayak tadi ditanya sama teman-teman apa yang udah dialamin. Nah, kalau misal kakak siap bantu kami untuk jika buka warkop, mungkin saya akan bantu dari pengalaman saya pribadi yang kayak barusan. Eh, Menggunakan sesuatu yang menurut orang lain, misal nih kayak ban mobil. Ban mobil tuh bisa tinggal dipakein kayak jaring-jaring nanti jadi tempat duduk gitu, udah gitu bisa jadi meja juga. Itu ban mobil truk biasanya tuh truk atau ban mobil kecil atau ban apa kayak ya ban mobil biasanya, ban mobil yang sedang yang udah nggak kepake yang udah tumbles tuh yang udah habis itu bisa kita fungsiin buat tempat duduk itu. Jadi menurut saya pribadi apa yang bisa dipakai pakai aja, kalau misalnya modalnya terbatas nggak masalah. Itu saya bikin beberapa kayak di Angko Tua tuh, Angko Tua tuh modal saya kurang lebih di situ karena dia proper angkringan yang, makanya saya bilang kalau modalnya lebih bisa jadi kayak angkringan Kota Tua, Angko Tua yang saya punya. Nah itu kurang lebih modal saya habis 300 jutaan karena pembangunannya pakai kayu, semua full kayu, itu benar-benar pakai jati Belanda kita pakai. Nah udah gitu kalau yang di warkop tuh benar-benar saya pakai sesuatu yang ada karena saya nggak mau costingnya bengkak. Saya nggak mau, ini tempat belum tentu nih, takutnya belum rame nih. Saya ada, tetap kita walaupun ada dekat rumah sakit, dekat apa, kita tetap boleh kita pilih, tapi kita tetap harus wanti-wanti. Tembus nggak sesuai sama keinginan kita? Sesuai nggak sama tujuan kita nih? Sesuai nggak sama keinginan kita? Kalau nggak sesuai, kita bisa ubah. Maksud saya gitu. Kenapa harus press cost waktu kita buka usaha? Di situ kita bisa tahu apa yang kita bisa inovasi, bisa kita perbaiki. Jadi sisa budget kita tuh bisa kita buat, oh ini minus saya nih, ini minus saya, ini minus saya, bisa saya perbaiki A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kayak gitu sih, Kak. Jadi itu sih. Jadi pengalaman yang saya alamin adalah selama saya buka usaha, satu, sudah pasti pegawai, sudah pasti tim sendiri nih, tim sendiri, diri sendiri, rasa ingin diri sendiri yang terlalu tinggi, yang kayak, oh saya pengen cepat sukses, paling sering terjadi itu sering jatuh. Kedua, ketiga, lingkungan kita harus tahu kita buka, kenapa buka di sini, apa alasannya. Tapi paling bagus adalah yang tadi saya tulis, mungkin nanti saya akan ketik di grup ini, eh, atau di grup AHJB, nanti saya akan ketikin kalau
buka tempat usaha paling bagus adalah di dekat Indomart, Alfamart, rumah sakit, kantor polisi, perkantoran lah pokoknya, perkantoran sama sekolah. Sudah, itu udah paling bagus, paling bagus. Nanti besok market tuh sudah pasti ada di sana. Mereka kerja di sana, mereka pulang akan di sana juga. Besok mereka datang ke sana lagi. Sekali, dua kali mereka ngeliat kita, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali mereka akhirnya nyoba mampir. Cocok, mereka akan terus balik kayak gitu sih. Itu yang sering saya ngalamin. Yang ketiga, keempat, produk kita pastiin siap. Apa yang kita bisa bikin? Bikin. Coba bikin, tanya keluarga kita. Kalau nggak bisa tanya customer, tanya keluarga kita dulu. Adik, kakak, papa, mama, atau siapapun itu di keluarga kita, menurutnya gimana rasanya? Ini udah pas, udah oke belum? Kalau udah oke, gimana? Kalau dijual, eh, mau beli angka berapa sih? Kayak gitu. Misal nih kita ngomong, saya kayak jual nasi telur di Angko Tua tuh jual cuma 9.000. Kenapa 9.000 ya? Kenapa harus mahal sih kalau bisa jual murah? Dan modalnya juga besar kan, nasi sama telur sama saus sama sambelnya yang kita bikin yang cukup spesial. Saya terinspirasi itu dari nasi telur Pontianak. Nah, makanya saya bilang kita tidak akan pernah bisa bikin sesuatu yang baru. Kita cuma bisa bikin sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang sudah lama gitu. Itulah yang menjadi sesuatu yang baru gitu. Nah, saya jual, saya mikir, oh kalau nasi telur 9.000 orang akan terus bilang murah nih. Tapi sate-sateannya mereka borong. Akhirnya semuanya yang mereka bilang murah, ya sama aja belajarnya kayak di kafe. Akhirnya 30.000, 50.000 gitu. Tapi karena apa? Karena customer kadang nafsu. Karena dia saking murah, mereka borong semua. Biasanya sering terjadi kayak gitu. Nah, kalau kita bisa sediain sesuatu yang oke dan mereka butuh, dan mereka berasa puas, itu nggak salah sih. Nggak salah. Jadi, pastiin dulu nih kita bisa masak apa, bahan bakunya setiap hari ada ndak? Nah itu dia. Bahan bakunya di tempat kita tuh akan selalu ada nggak? Misal kita mau bikin eh, nasi goreng, kita mau jualan nasi goreng, otomatis kita harus cari pedagang beras yang ada di situ. Murah nggak dagang berasnya? Akan selalu ada nggak barangnya gitu. Udah itu oke, kecap sama sausnya kita pakai ABC nih. Siapa sih yang jual kecap ABC? Oh, sama sausnya akan selalu ada nggak barangnya? Kalau dia akan selalu ada, kita oke, udah kita pastiin, kita catat. Nah, nanti kita udah itu, kita coba bikin nih. Kita kita bisa bikin, tapi kita coba bikin terus sampai lingkungan atau keluarga kita, sekitar kita tuh berasa, ini udah enak nih, udah enak, yang udah enak. Akhirnya kita coba hitung-hitungan untuk pembangunan modal. Kayak gimana? Misal bikin gerobak cuma 5 juta nih, bikin gerobak oke, bikin beli wajan berapa, beli apa-apa segala macam. Kita hitung-hitungan dan berapa lama kita akan balik modal, break-even point namanya. Nah, misal modal kita tuh habis 10 juta atau 15 juta. Oke, target kita tuh 3 bulan nih untuk balikin modal nih. Tapi kita juga bisa hidup. Jadi bahasanya nggak harus kejar balik modal dulu untuk kita tahan-tahan gitu kan. Karena biasanya di 1 bulan, 3 bulan pertama itu struggle kita di mana kita bakal kayak dites mental kita. Bener nggak ya yang saya buka nih? Biasanya sering terjadi kayak gitu. Tepat nggak ya yang saya buka ini? Itu yang paling sering terjadi di para pengusaha biasanya. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya, bisa juga saya ada di grup AHJB, cuman saya nggak pernah nyaut aja. Biasanya Pak Chandra aja yang kirim video-videonya. Eh, itu ada nama saya di situ juga, ya Gani, bisa nanya-nanya, Japri ya nggak masalah. Kalau misal mau butuh apa untuk kayak tadi Kak Teteh tanya itu, eh, untuk masukan, misal mau buka usaha warkop, angkringan atau apapun itu, nggak cuman itu ya, banyak banyak usaha tempat itu cuman sebagai contoh yang maksudnya modalnya minim tapi kalian bisa buka. eh, Lumayan kan, pemasukan harian ada, dari kerjaan bulanan juga ada, jadi nggak bergantung sama gaji bulanan. Di saat gaji bulanan sisihin, misal nih, oke gaji bulanan nih 2,5 juta atau 3 juta, oke saya sisihin 500.000 per bulan. Siapin tuh misal setahun, atau berapa lama, atau 6 bulan deh, oh cicil nih. Atau kalau bisa simpan lebih, nanti buka. Itu yang saya lakuin pertama. Dan bisnis pertama saya itu bukan angkringan dan warkop. Bisnis pertama saya itu ada Butter namanya. Nah, itu pastry, croissant, croissant. Nah, itu saya supply dari apa yang ada. Jadi waktu itu saya dari modal gugur-gugur saya yang dulu, saya simpan, saya bikin sesuatu. Saya bikin supply 1 kafe, 2 kafe, 3 kafe, sampai sekarang 48 kafe. Nah, itu punya proses juga panjang. Punya proses panjang. Dimana saya harus berdarah-darah sama
dealing sama orang, ketemu sama orang, apa segala macam. Beda-beda bisnis, beda struggle biasanya yang saya alamin. Saya di situ di Butter itu sebagai supplier pastry, yang masukin croissant-croissant ke kafe-kafe, biasanya begitu. Nah, yang saya alamin struggle-nya beda lagi tuh. Kalau yang Butter struggle-nya di mana kita berhadapan sama bos atau owner-owner kafe. Nah, kalau kita nggak bisa punya modal buka buka toko, ya kita bisa bikin sesuatu apa, kita bisa titip ke kafe orang, kenapa nggak? Jadi mereka yang bantu kita jualan, itu juga sering. Itu saya lakuin. Itu yang saya lakuin. Saya tidak titip, tapi sistem saya adalah beli putus. Cuman saya kasih tempo. Itu sering terjadi. Jadi, saya pelan-pelan belajar. Oke, mereka butuh apa nih? Oke, pengusaha biasanya butuh cash flow. Kita tahu. Oke, kalau kita berani ngutangin, ya itu resiko emang pasti ada. Semua usaha pasti ada resiko. Jadi berani utangin, ya udah, kita jalan. Kita bisa bikin sesuatu yang enak. Misal bisa jago bikin kue, bikin bikin kue nggak masalah. Kalau nggak bisa, nggak jago bikin kue, nggak punya modal buat buka toko, coba tawarin ke satu kafe, dua kafe. Nggak usah gengsi, nggak usah gengsi. Datang datang ke tempat mereka, datang. Saya ada produk nih, mau coba nggak? Misal bikin satu loyang, kan jadi misal 8 slice tuh. Satu slice bawa ke satu kafe, 8 slice itu bisa ke 8 kafe kita bawa. Bagi aja, Kak, kalau cocok info ya. Siapa tahu bisa masuk ke sini. Pada akhirnya mereka akan supply ke kita. Pasti dari 8 nggak mungkin nggak ada hasil. Pasti ada aja. Mungkin lebih lagi, misal kita bikin 2 loyang atau berapa loyang, apa bolu kayak donat kayak apapun itu kita bisa titip, kita jual-jual gitu. Sebenarnya nggak selamanya kita buka usaha tuh soal apa yang kita bisa buka, tapi apa yang bisa kita kerjakan sama apa yang bisa kita bikin dan bisa kita mampu jual. Itu poinnya. Itu buka usaha. Nah, F&B yang paling saya sering alamin kayak gitu biasanya. Nah, kalau di Butter, saya karena udah tahu, saya udah ngalamin di mana, oke, ternyata supply kafe seperti ini nih, kafe butuhin ini nih, kafe butuhin ini. Waktu itu saya sempat mikir, apa saya bangun kafe ya? Tapi waktu saya mikir, kenapa nggak saya yang supply kafe nih? Gitu. Kafe, masa kita makan kentang, minum kopi, kan nggak lucu. Oh, kenapa nggak bikin roti, makan minum kopi? Lebih asik sih. Kayak gitu. Jadi kita mikirin masalah di kafe ini apa. Kita datang sana untuk nongkrong, tapi kita pelajarin. Kita observasi terus. Tempat yang kita datangin terus kita observasi. Mereka tuh butuh apa. Kadang bisa jadi apa yang kita bisa bikin itu bisa jadi apa yang mereka butuhkan. Itu sih. Jadi saya waktu itu bikin dari satu kafe, satu kafe, satu kafe. Sampai sekarang di Gili Trawangan ada, di Gili Air ada, di Lombok Timur ada, di Lombok di Kuta ada, di Lombok Tengah juga ada, di Mataram paling banyak saya supply. Ya udah, itu yang saya bisa ngelengkapin kebutuhan mereka poinnya. Kan tanpa mereka harus keluar modal untuk bikin tempat itu kayak gitu misal. Tuh, saya mau bikin, mereka mau bikin kue tapi bikin lagi, belajar lagi. Sedangkan mereka udah sibuk sama kafenya. Kalau kita bisa masukin ke tempat mereka sih lebih jadi solusi ya. Jadi bahasanya bisnis itu adalah sebagai solusi. Di mana kita bisa bantu orang untuk pecahin masalahnya, kita bisa jadi sebagai solusi mereka, ya itu akan jalan dengan sendirinya sih. Itu pengalaman-pengalaman yang saya udah alamin ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada salah kata, saya minta maaf. Jadi itu saya nggak sok pintar di sini, apa yang saya udah alamin, ini saya sharing apa adanya. Nggak ada muluk-muluk. Kalau misalnya mau mampir ke Lombok, kalian bisa saya jemput, saya ajak. Ini tempat saya, ini tempat saya, ini tempat saya nih. Ini dan ini juga yang saya buka nih, ini titipan, titipan di mana saya kebetulan dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan sesuatu yang bisa saya kembangkan. Nah, itu di mana kita sebagai pedagang juga nanti akan ada saatnya kita ketemu sama investor. Di mana kita udah ngerti, di situ kita harus belajar paksa diri kita untuk belajar sistem, biar apa? Biar investor tetap bisa keep in touch sama kita. Di mana dia, oh ini nih anak ini punya potensi nih. Kita pasti bisa kita suatu saat yang jadi investor, bisa suatu saat untuk saat ini mungkin kita yang sebagai orang yang akan didatangkan investor. Nah itu poinnya adalah kita terus belajar, upgrade terus. Saya pun nggak nyangka kalau saya akan kedatangan sama investor. Karena apa yang saya udah alamin ternyata ada buahnya nih. Jadi sekarang ya udah belajar dulu, belajar di mana ya kalau gagal kita pelajarin gagalnya karena apa. Kalau sepi kita pelajarin sepinya karena apa. Kita lihat lingkungan diri kita. Kita nggak boleh berasa produk atau diri kita itu cukup kayak
saya udah hebat lah, saya udah jago, saya udah gini gitu. Itu paling sering terjadi yang bikin pengusaha tuh jatuh biasanya. Jadi kalau udah merasa sepi, kenapa ya? Ada apa ya? Cari tahu nih penyebabnya, internal, eksternal, pokoknya semua di dalam, di luar semua. Akhirnya kita nanti akan ketemu semua jawabannya. Di situ kita akan perbaiki satu, 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 dan akhirnya semua akan jalan lagi. Itu yang dilakuin sama semua pengusaha, entah itu brand Tomorrow, Starbucks, dan lain-lain. Mereka ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi itu aja sih mungkin sharing dari saya. Eh, Terima kasih udah banyak yang mau dengerin dan mau tanya. Semoga berguna ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya lebih intens, kalian mau nanya lebih detail, misal nih contoh, ya ada ngecek lagi nih. Caranya nyari karyawan yang kompeten gimana sih Mas? Ini ada rekaman ulangannya nggak sih? Nah, nggak tahu. Harusnya ada. Harusnya ada. Tadi ada yang rekam sih dari pihak Winit. Nah, cara cari karyawan yang kompeten waktu interview. Waktu interview kita perhatiin. Kita perhatiin cara mereka bicara. Tatap matanya, paling penting itu. Kalau mereka banyak buang mata, itu ada kemungkinan mereka itu tidak jujur. Kedua, kita lihat pengalaman. Pengalaman yang mereka alamin. Oh, kita lihat nih, misalkan di interview itu biasanya ada nanti itu mereka kerja di mana, kerja di mana, kerja di mana. Nah, zaman sekarang itu kan maju banget tuh, ya kan? Ini saya pernah ngalamin soalnya. Di mana ada salah satu mantan karyawan saya itu ternyata dia bohong. Karena syukurnya di mana saat saya supply kafe-kafe, teman saya banyak. Teman saya banyak, akhirnya saya waktu dia tulis kafe A, B, C, dan itu kebetulan teman saya semua nih. Jadi akan kelihatan waktu dia kerja. Oke, kita terima. Di waktu dia kerja kok nggak sesuai ya, kayak berasa kok kayaknya nggak ada pengalaman. Akhirnya saya waktu itu tanya, salah saya adalah waktu itu saya baru tanya, waktu udah kerja. Lebih bagusnya adalah waktu hasil interview, kita misal pilih, oh ini bagus nih. Nanti kita akan komunikasi sama yang paling penting itu yang mau nyambung sama kita. Paling penting cari karyawan tuh yang mau nyambung sama kita, yang eh, pokoknya dia bisa jadi brainstorming sama kita, bisa bertukar pikiran sama kita, itu paling penting. Dan mereka mau dididik, kalau bisa di bawah umur kita. Paling bagus di bawah umur kita. Cari karyawan yang di bawah umur kita. Misal, umur saya sendiri 28. Nah, saya cari umur yang biasanya di bawah saya setahun, paling besar, paling paling tua itu di umur 27 gitu biasa. Di bawah itu saya cari lagi, entah dia mau sekolahnya apa, saya nggak peduli. Cari karakternya. Karakternya, karena pada akhirnya ijazah menurut saya pribadi itu nggak ada gunanya untuk kerjaan kayak gini ya. Karena pada akhirnya mereka akan belajar lagi di lingkungan kerjanya untuk belajar sama orang, beradaptasi sama orang-orang sekitarnya, belajar increase karakternya mereka sendiri. Lihat aja dari cara mereka bicara, udah gitu tempat pengalaman mereka kerja. Nah, udah gitu tanya, tanya dulu nih dari misal dia interview kan, misal mereka kerja di eh, Indomaret nih. Kenapa berhenti berhenti di Indomaret? Soalnya begini, begini, begini. Oke, kita catat yang dia ucapin. Terus kita tanya, Indomaret atau kalau misal Indomaret kan nggak mungkin ditanya tuh. Nah, misal brand-brand yang lokal deh, kita tanya. Pasti mereka ada brand-brand lokal yang kalau bagus, cari yang nggak ada pengalaman kerja. Lebih gambling, lebih seru. Menurut saya pribadi lebih seru itu. Kenapa? Di situ kita benar-benar didik dia dari nol. Karena mereka akan punya standar baru dari kita. Nah, kalau misalnya yang dari eh, apa namanya kalau misalnya dari perusahaan atau dari toko teman atau siapa yang kita kenal atau kita tidak kenal tapi kafe-kafe yang pernah kita tahu itu telepon aja. Misi Kak mau nanya kalau ini benar nggak foto gini pernah kerja di sini, kenapa ya berhenti, jadi make sure itu benerin nggak, bener nggak apa yang dia bilang. Oh kalau benar ya udah, dia poinnya yang penting terjawabnya adalah dia jujur, terima gitu menurut saya. Dan kita jangan janjiin orang janji gaji muluk-muluk. Menurut saya pribadi itu. Kita sebagai sisi pengusaha, kita jangan janjiin gajinya muluk-muluk. Kita mampu gaji berapa, fasilitasnya apa, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, udah gitu kerjaannya apa, eh, masalah itu sih. Nanti misal nih kalau saya pribadi nih ada kewajiban di mana mereka wajib lembur dan wajib libur. Nah, itu harus dijelasin dari awal. Jadi mereka akan tahu waktu sebelum kerja mereka udah prepare dirinya. Nah, itu karyawan paling kompeten yang akan dicari di saat kita mau ngelatih dia dan kita tahu dia jujur gitu. Harus harus dilatih. Nggak akan bisa perfect sih kita cari. Kita akan pasti ketemu sama yang bohongin kita. Perusahaan sebesar apapun pasti pasti akan nemuin yang kayak gitu. Kalau rekaman ulang yang tadi harusnya ada. Nah, kakak, menurut kakak lebih baik modal sedikit dulu atau ambil kerja
kerjasama dengan, menurut saya pribadi dari modal sedikit dulu. Karena apa? Kalau kita nge-push diri kita sendiri dari modal kita sendiri, kita akan tahu apa yang kita akan alamin. Kita akan tahu apa yang, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, kita bakal ngelewatin semua nih. Mungkin investor tuh akan ketemu sama kita di saat kita tuh, mereka cukup sekali ketemu sama kita, kita ngomong apa mereka tahu. Investor tuh tahu kita bohong atau tidak. Yes, betul. Modal sedikit tuh seperti open PO. Benar, itu benar banget. Kita tinggal pakai HP kita kok. HP kita ada aplikasi-aplikasi yang gratisan juga kok buat ngedit. Kayak misal sorry, saya sambil buka, saya lupa nama CapCut misal tuh buat 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 eh, buat ngerek buat ngedit-ngedit tuh. CapCut itu bisa. Udah gitu eh CapCut bisa, udah gitu apa misal produk kita foto, dulu saya gitu. Marketplace jangan dulu. Kalau misalnya mau main online yang kayak eh Instagram paling bagus. Instagram, TikTok tuh paling bagus untuk jualan makanan. Makanan tuh Instagram, TikTok paling bagus. Kalau untuk bahan baku itu kalian bisa jualan lewat kayak Tokopedia dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau nyoba belajar, makanya kayak ada Winit tuh dan lain-lain, itu khusus PMI itu kemarin saya pelajarin adalah itu bisa titip dan saya udah ada titip gula aren jualan di sana. Tapi udah dibeli biasanya sama di Hong Kong biasanya. Gula aren apa yang bisa, pokoknya di sekitar kita apa yang kita ada tuh kita jual. Kita lihat, oke, harga berapa deal. Nah, di Hong Kong mampu nggak ngambil berapa. Nah, kayak gitu kita harus kontak-kontakan, kita harus cari teman terus. Nah, modal 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 sedikit kalau buka makanan tuh ya misal kita bisa bikin risol nih, kita jual risol. Kenapa orang ya udah jualan aja, coba jualan aja dulu. Nanti akan tahu masalah-masalahnya apa. Betul, jual ke toko, titip jual ke toko, warung-warung, sekolah tuh, sekolah bisa di sekolah bisa kalian titip jual apa segala macam itu bisa. Kayak di kantin-kantin tuh biasanya kan bisa di kantin-kantin apa segala macam banyak-banyak bisa kalian kerjain. Kalau nanti soal kerjasama sama investor akan datang sendirinya biasanya. Kalau kita itu emang benar dan tepat cara jalanin bisnisnya. Menurut saya pribadi gitu. Kalau kita bisa hidup tepat ya. Intinya kalau udah dapat untung jangan foya-foya deh. Simpan dulu. Besok siapa tahu bisa buka ekspansi apa, bisa apa, bisa apa. Yang penting usaha kita tetap jalan. Usaha kita jalan, nggak keganggu sama gaya hidup. Pokoknya kalau bisa buka usaha itu gaya hidup kita misal standarnya di A nih. Ya, pendapatan kita misal dapat S plus apa segala macam, SSS atau apa. Jangan sampai kita lebih kalaupun kita mau naikin gaya hidup mentok di A plus deh. Jangan sampai ngikutin skala bisnis kita bergerak. Karena apa? Pada akhirnya ya itu kayak gali lubang tutup lubang sih menurut saya. Nah, kalau untuk lebih baik modal sedikit tuh ya modal sedikit sudah pasti. Modal sedikit dari apa yang kita bisa bikin aja. Rugi, gagal di situ ya udah bikin yang lain. Coba bikin yang lain lagi. Modalnya sedikit kan. Jadi misalnya modal saya 200.000, oh saya mau bikin eh, pangsit goreng nih, open PO nih, pangsit goreng. Oke, modal saya 200.000, cukupnya buat berapa porsi nih? Coba aja. Gagal ya udah, cuma 200.000. Nggak sakit banget lah bahasanya. Nggak sakit banget. Nah, kalau dia jalan, sampai ketemu yang jalan, misal bikin donat nih, modal saya 100.000. Ya udah coba, jalan deh. Oh, cari aja terus tuh tambah. Misal udah habis hari itu dapat, tambahin lagi. Misal dari 100.000 bisa jadi 250.000. Ya 150.000 kita puterin lagi. 100.000 ya simpan dulu. Siapa tahu sewaktu-waktu kita mau buka usaha, mau buka apa. Nah, 150.000 besok open PO lagi. Dia habis. Atau enggak, kalau bisa 100.000, 100.000, 100.000 selama kayak misal 1 bulan nih open PO. Open PO misal setiap hari Senin sama hari Sabtu. Kalau bisa sih di weekdays ya, karena open PO biasa weekend mereka lebih customer tuh lebih ngebuang uang tuh di luar. Kalau di hari Senin sama Rabu misal, ya udah open PO. Nah, habis tuh kan, ya udah kalian putar lagi tambah modal, buka lagi kayak gitu. Kalau bisa setiap hari bagus sih. Kalau setiap hari weekdays Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalian libur. Liburnya untuk apa? Catat, cari tahu. Kalau buka toko plus minusnya apa ya. Udah tuh lihat-lihat keliling-keliling. Nah, sisihin 10 sampai 20% uang kalian tuh untuk survei. Wajib.
Survei itu apa? Kalian harus ngelihat eh ini sekitar saya kalau jualan donat kayak gimana sih? Misal gitu, kita jualan donat, kita harus tahu plus minusnya. Ke Jeko kita. Jeko apa aja sih? Ya kita harus punya impian goal point. Kurang lebih kita harus bisa kayak A, kayak gitu. Nah, kalau saya bikin kayak ruang kota tua tuh, saya ada eh, patokan saya adalah kayak 911 di Bali. 911 tuh kurang lebih kayak gitu. Dia ada barbershop, ada cafe, ada apa segala macam. Nah, itu juga mungkin ada di Jakarta M Block. Nah, itu saya biasanya melihat kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak donat apa segala macam tuh, kita harus oh ya udah, misal kita udah dapat penjualan semua total dalam 1 minggu itu kan 5 hari kita jualan tuh. Dalam 1 minggu modal dari 100.000 kita udah dapat 1 juta nih. Ya udah, 200.000-nya kita buat apa? Kita buat keliling, cari, survei, belajar, lihat. Anggap 200.000 kita belanja itu kita dapat makan, kita dapat nyoba produk orang, kita dapat plus minus belajar, kita dapat ngelihat sistem orang mereka kerja seperti apa. Nah, tapi kita pulang, kita bawa ilmu, kita catat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita jualan lagi, kumpulin modal lagi pelan-pelan. Itu yang dilakuin sama semua. Jeko kan dari orang susah juga dan lain-lain. Mereka gitu sih. Jadi kita ngelihat plus orang, kita tanam di kita buang negatifnya. Di minusnya kita tuh kita kurangin, kita tambahin plus orang. Itu akan terus bertumbuh terus. Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Ada fasenya di mana kalian harus, oh ini kalau saya kayak gini terus bosen nih, kayak saya harus bikin sesuatu yang baru. Misal nih, donat apa, kayak gitu sih. Banyak, banyak, banyak banget. Itu aja sih. Nah, itu mungkin yang saya bisa sharing. Kalau ada yang mau nanya-nanya, kalau yang tadi titip jual toko tuh bisa juga, kayak bisa bikin donat, titip di mana, 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 sambilan open PO. Bagus, itu bagus banget. Itu namanya tebar jaring. Gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya lagi, ini yang saya sharingin apa adanya yang saya udah alamin. eh, Kalian mau belajar apa segala macam. Dan jangan lupa kalau main F&B di Indonesia itu wajib. Di saat kalian sudah cukup jalan, kalian urus halal BPOM. Itu wajib. Wajib. Saya pun lagi proses ngurus semuanya itu. Lagi proses, bener-bener lagi proses. Dan itu nggak sebentar masalahnya. Itu kalian harus wajib. Kenapa? Itu memastikan kalau barang kalian tuh layak untuk dijual, halal itu sudah pasti ya. Kita mayoritas Muslim kan di sini. Jadi, oh ya udah, mau dia tatuan kayak gimana jualan orang barangnya halal kok udah ada logonya kayak gitu sih. Produk-produk saya semua halal dan saya emang lagi ngurus gitu prosesnya. Gitu sih. Jadi mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi hari ini, mumpung saya masih di sini dan ini saya udah sharing semua ya. Rata-rata yang apa yang saya udah alamin, dari mana saya start, bukan dari angkringan atau warkop, malah saya dari jual-jual titip-titip ke orang kayak gitu. Sampai ke titik sekarang di mana saya punya store dan beberapa. Nah, itu pun store kue saya belum ada. Sampai sekarang saya masih supply. Teman-teman saya ini store saya gitu. Jadi kemungkinan saya akan buka di tempat lain yang benar-benar menurut saya tepat nggak, saya siap nggak, kapan saya siap nih. Saya pribadi saya harus siapin diri saya untuk buka sesuatu gitu. Itu aja sih. Belajar terus, improve, improve. Plus kita nggak bisa menilai kita plus terus. Minus terima, pelajarin, bertumbuh kita. Plus minus lagi kita terima, pelajarin, bertumbuh kita. Kayak gitu terus sih. Itu aja. Jadi buat teman-teman semuanya, ini aja yang bisa saya sharing. Makasih udah banyak nanya-nanya. Saya udah berusaha menjawab yang sebaik mungkin. Eh, Semoga berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat terus. Nah, ini masih ada nanya lagi nih. Oke, Kak Fani. Mas, ketika supply kue ke kafe-kafe itu, pakai brand kita atau kosongan? Lebih baik untuk saat itu, kita tuh udah siapin brand sendiri, tapi kita jangan masukin brand kita dulu. Kenapa? Pastiin kalau produk kita tuh laku di sana. Di saat kita, yang penting ada Instagramnya, ada TikToknya. Nanti kalau sudah jalan, baru kita bisa naikin brand kita di situ. Dan si kafe pun merasa diuntungkan di saat kita punya brand yang punya power. Kenapa? Itu yang saya alamin di Badert. Di Badert, di mana mereka ada market sendiri. Oke, kakak siapa yang bapak? Saya kebetulan cucu tapi dari kakaknya Pak Chandra. Nah, nenek saya itu kebetulan kakaknya Pak Chandra. Cuman nenek saya hmm,
Tidak sehebat Pak Chandra untuk berbisnis. Nah, saya pribadi belajarin bisnis dari apa? Ibu saya dulu dari jualan lalapan, sama papa saya. Jualan lalapan, saya lihat. Nggak gengsi. Benar-benar tidak gengsi. Jualan lalapan. Dia itu buka toko HP kecil-kecilan, jual beli bekas. Udah gitu, buka toko HP besar. Sampai sekarang punya proses apa segala macam. Dan itu nggak gampang. Paling penting adalah buka usaha tuh, kita nggak bisa ngeremehin sesuatu. Satu rupiah pun. Karena nggak ada satu rupiah, nggak ada 100.000 rupiah. Kita harus pelajarin hal kecil. Makasih banyak Kak, makasih banyak, sehat selalu. Nah, oke, saya mau coba jawab Kak Fani. Ketika supply kafe-kafe brand kita atau kosongan, lebih baik kita brand kosongan dulu. Tapi kita tetap harus punya Instagram, identitas tuh harus ada. Siapa yang supply itu harus ada. Siapa tahu dari sana kita bisa dapat dari teman-teman tuh pada nanya, kafe-kafe itu pada nanya, ini siapa yang supply? Nah, si kafe bisa ngejelasin produk identitas kita siapa. Identitas kita misal nih, oh ini Badut nih, atau Kak Fani yang punya nih, Kak Fani yang punya nih. Oh, Kak Fani yang mana, boleh minta kontaknya nggak? Nanti akan direkomendasi biasanya. Kalau produknya jalan, pastiin produk kita oke, kasih cicip eh, rekan-rekan. Kalau bisa, kasih cicip ke keluarga dulu sebelum kita kasih ke, apa namanya, ke partner kita nanti. Setelah di keluarga kita berasa, oh enak nih, enak, enak, enak. Harus minta sepedas mungkin kritiknya. Nah, nanti baru kita kasih ke rekan-rekan atau kafe-kafe yang kita targetin, dikasih, oh mereka cicip, oh, oke nih, oke. Masukin aja, coba masukin. Laku nggak laku itu resiko kita. Tapi ingat, di saat kita sudah ngelakuin hal yang terbaik, pasti ada hasilnya yang baik. Itu aja sih. Pasti. Saya berani jamin itu. Nah, gagal udah pasti pasti umum, nggak ada gagal, nggak ada sukses. Nggak ada gagal, nggak ada sukses, nggak ada rugi, nggak ada untung. Gitu aja. Itu sih. Makasih. Saya masih belum sukses, Kak. Ini masih belajar. Masih belajar. Menuju. Sukses tuh banyak hal. Sukses tuh di mana kita tuh udah bisa beli ini, bisa ngehidupin orang, bisa ini, bisa bisa makan sehari-hari itu ya udah sukses. Sukses untuk hari-hari kita. Sukses yang menurut saya pribadi itu sukses yang bukan sekedar kita punya rumah besar, bukan kita punya ini itu yang besar. Pasti tujuan material kita pasti kayak gitu. Cuman sukses yang kita tuju itu adalah di mana kita bisa berguna lebih banyak untuk orang lain. Menurut saya pribadi kayak gitu. Nah, untuk Kak Fani itu aja yang saya bisa kasih masukan. Jadi coba dulu, nggak ada salahnya nyoba. Nanti gagal sudah pasti. Pasti, saya pasti. Saya bilang nih gagal tuh sudah pasti. Saya nggak bilang oh nanti pasti sukses. Nggak. Gagal tuh sudah pasti. Di saat sudah ngerasain namanya gagal, di situ kita tahu namanya harus gimana caranya sukses. Itu aja sih Kak. Itu aja sih. Jadi itu yang saya bisa bagi ke teman-teman semua. Semoga berguna. Besok siapa tahu ya ada yang dari Hong Kong kerja apa segala macam. Oh siapa nih ponakan saya atau siapa yang mau, ingat kalau sekalipun itu saudara sendiri, hitam putih, surat hitam putih kerjasama. Uang itu bisa mengubah segalanya. Harus cari orang jujur. Wah ini gitu. Hitam, ya pokoknya nanti bagi apa segala macam. Oh kamu saya kasih 30%, saya 70%. Ya kamu kerja, nanti saya gaji sambilan saya kasih. Gitu aja sih. Itu yang dilakuin sama Pak Chandra ke saya. Pak Chandra kasih saya saham, saya ngelakuin usahanya, saya digaji juga, dan saya juga ngembangin. Pak Chandra nggak pusing. Itu yang dilakukan sama Pak Chandra ke saya. Pak Chandra, ini modal buat kamu. Oke, ya sudah, saya jalanin. Kamu bisa bikin apa? Saya bikin, saya jalanin, approve, jalan, ya kembangin lagi. Approve, jalan, ya kembangin lagi. Approve, jalan, ya kembangin lagi. Jangan sampai kita yang keluar modal terus. Ini salah nih, berarti itu masalah di orang itu. Contoh ya, eh, usahanya tidak jalan, tapi dia minta terus, ini nggak bisa bayar karyawan. Oh, berarti ada masalah sama orang itu, kenapa tidak bisa bayar karyawan? Gitu sih. Pengelolaan uangnya mungkin kurang tepat, dan lain-lain. Kalau misalnya kita sebagai investor nih, yang biasanya mungkin yang kakak-kakak semua yang di Hong Kong, yang mau buka usaha di Indonesia, tapi nggak tahu siapa yang mau disuruh, itu sih. Jadi gitu. Lebih bagus pilih orang yang berkompeten atau punya potensi, coba gas gitu. Kalau misalnya dia ada masalah, tapi jangan all out dulu. Jangan all out. Coba dari hal kecil dulu. Dari hal kecil, jalan, ya udah. Lihat hasilnya 3-6 bulan, buka lagi baru, satu, buka lagi baru, kayak gitu. Nah, kalau sebagai pedagang, ya itu, coba belajar titip di tempat-tempat teman ya, nggak ada masalah. Kita jangan gengsi intinya. Kalau kita gengsi nggak akan bisa ngembang.
Ini masalah utama orang Indonesia, saya pribadi dulu pertama kali mau masukin barang tuh pasti ada rasa gengsi, rasa di mana, masa saya harus kayak gini ya? Tapi enggak, karena posisi kita paham kita butuh pasti kita jalanin sih, gitu aja. Itu, jadi itu aja sekian dari saya pribadi. Mungkin ada lagi nggak pertanyaan? Final-final nih, mungkin itu aja sih yang saya barusan bagi-bagi, yang saya bisa bagi. Eh, apa yang saya alamin mungkin dan akan terus saya alamin hal-hal baru. Nanti kita mungkin ada sesi-sesi kan kapan mungkin lagi berapa lama lagi mungkin usaha-usaha baru yang bisa saya kembangin dan itu bisa saya sharing lagi apa yang sudah dialamin teman-teman yang udah start mungkin. Yang penting teman-teman berani nge-start dulu deh. Start dulu usahanya, ingat hitung-hitungan kapan momentumnya, di mana tempatnya, harus ngapain aja, itu harus dipikirin baik-baik. Kita makanya pengusaha itu harus berpikir tajam, lihat bagaimana caranya, oke, resikonya apa, eh, kalau rugi ya siap apa enggak. Jangan salah, karena bisnis tuh nggak selamanya namanya untung, pasti ada namanya rugi, gitu sih. Gitu. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, makasih banyak atas waktunya. Itu sekian dari saya, sharing caringnya, karena udah malam juga nih. Udah pada butuh istirahat kan, mungkin udah pada capek kerja juga. Semoga berguna buat teman-teman semuanya. Itu yang bisa saya sharing, yang saya udah alamin, yang kakak-kakak nanya semuanya, semua segala macam. Saya udah mencoba berusaha jawab yang terbaik, yang bisa saya jawab. Jadi lagi sekali saya serahin semua ke moderator. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan di mana saya bisa bagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu, sukses selalu, apapun yang udah dijalanin. Semoga berguna ilmu-ilmu yang saya bisa sharing ini. Best, kalaupun kalian mau nanya secara japri, nggak masalah. Saya sangat-sangat welcome. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Eh, Tuhan selalu memberkati. Baik, terima kasih buat Oke. Dani atas waktunya dan juga sharing-sharing ini sangat bermanfaat banget ya buat teman-teman mungkin yang masih di Hong Kong yang nanti akan mau rintis usaha di kemudian hari. Oke? Oke, itu aja. Thank you Mbak Shika udah kasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman yang ada di Hong Kong. Mungkin dari Hong Kong tuh banyak yang bisa dilihat. Banyak banget. Di situ tuh saya pernah ke sana sekitar cuma 3 minggu, 2 mingguan ya. Waktu itu di Pak Chandra. Di situ saya banyak belajar, kebuka pikiran saya. Spot ngerokok, ada tempat sendiri misal kayak gitu. Udah gitu, gila ya teratur banget nih Hong Kong. Di Indonesia kayak mustahil bisa kayak gitu. Cuman sesuatu yang nggak ada di Indonesia tuh harus bisa ada. Kita lihat dari Hong Kong. Hong Kong tuh negara maju sih. Itu aja sih. Keren-keren banget sih. Itu aja sih. Jadi yang saya bisa sharing dari pengalaman-pengalaman saya udah sekian. Sehat-sehat semua ya. Thank you. Sukses-sukses semuanya. Mbak Cika juga thank you atas waktunya. Ini udah Iya, malam kita juga. thank you Kayak pada banget nih. istirahat. Ya. Thank you, Iya, thank you. oke, thank you banget. Bener ya, bisa banget karena teman-teman masih pada di Hong Kong, mungkin bisa saling lirik-lirik dulu nih, ada kesempatan apa yang bisa nanti bawa dan jadi sesuatu yang baru atau mungkin dikembangkan di Indonesia nanti, kayak gitu ya. Nah, kalau gitu karena mungkin teman-teman juga sudah malam sudah beristirahat, tadi juga sudah sangat antusias kayak gitu ya, tanya-tanya jawab dengan pembicara kita pada malam hari ini. Kalau gitu, sekaligus kita mau closing nih, tapi sebelum kita closing, kita juga ada pengumuman untuk peserta yang malam hari ini aktif nih, yang bakal kita kasih hadiah malam hari ini. Nah, siapa nih kira-kira ya? Nah, jadi yang malam hari ini akan dapat hadiah itu dengan Kak Agus. Ya, Kak Agus M. Masih ada kah orangnya di sini? Oh, masih ada. Oke. Nanti dengan Kak Agus M, nanti bisa hubungin ke adminnya Winit Space atau adminnya Winit ya untuk klaim hadiah lebih lanjut lagi. Oke. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Saya juga sekaligus menutup prosesi pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, dan semoga kita bisa saling ketemu lagi, sharing-sharing banyak lagi di kemudian hari. Terima kasih semua dan selamat istirahat. Terima kasih Kak atas sharingnya.